Shalom saudaraku, kita bertemu kembali saat ini ya dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami rindu terus diajar, dipimpin, dibimbing oleh firman. So firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus tolong kami untuk boleh terus menyelaraskan hidup kami seturut dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup di dalam disiplin. Kita ambil dalam Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat firman Tuhan ini, ya, judul perikopnya memang adalah syarat menjadi murid Kristus, syarat untuk mengikut Kristus. Berbicara tentang disiplin, ini termasuk kata yang mungkin kurang disukai, ya, kurang disenangi oleh orang-orang. Ketika saya sebagai orang tua mendisiplin anak-anak saya terkadang nggak senang didisiplin. Ya, ketika mereka tidak melakukan tugas-tugas mereka, ya, kemudian mereka kena disiplin, mereka nggak menyenangi hal itu. Tetapi disiplin itu sangat berguna. Disiplin itu sangat baik buat kita. Ya, karena disiplin itu bisa merubah karakter seseorang, bisa merubah kebiasaan seseorang, bisa mengubah kehidupan seseorang. Disiplin itu bisa yang awalnya dia nggak bisa apa-apa, tapi ketika dia mendisciple dirinya, mendisiplin hidupnya, dia jadi bisa. Contohnya, ya, salah satu tokoh yang sangat terkenal di dunia, ya, pemain basket NBA, Michael Jordan. Awalnya dia nggak bisa apa-apa main basket, tetapi karena dia punya keinginan, dia punya niat, dia mau menjadi seorang pemain basket yang terkenal, yang profesional. Ya, kita bisa membaca di dalam biografinya. Ya, dia berlatih 1000 kali memasukkan bola basket kepada ring basketnya. Tiap hari. Dia latih terus, dia masukin. Mungkin pertama sekali dia coba mungkin, ya, dari 1000 kali, mungkin yang masuk hanya sedikit sekali. Bisa jadi mungkin hanya 10 kali atau 20 gitu ya. Tapi kemudian dia tidak menyerah. Hari berikutnya dia latihan lagi, hari berikutnya dia latihan lagi, dia disiplin dirinya sedemikian rupa. Sampai akhirnya dia menjadi legenda NBA, ya, pemain basket Amerika, ya. Pemain basket yang sangat terkenal. Nah, saudaraku, itulah pentingnya ketika seseorang belajar mendisiplin dirinya. Nah, lewat firman Tuhan ini, Yesus berkata kepada mereka, mereka di sini siapa? Disciple, murid. Ya, memang Yesus tidak berbicara kepada semua orang untuk menjadi muridnya. Maksud saya bahwa semua orang itu tidak bisa menjadi muridnya. Kalau menjadi hanya sekedar mengikut, sekedar orang Kristen, mungkin semua orang bisa. Tapi ketika berbicara tentang menjadi murid, ada tuntutan yang sangat spesifik. Yesus muridnya hanya 12 orang, bahkan satu orang menyangkal dia. Ya, tapi ada 11 orang dan kemudian digantikan yang satu orang lagi, ada 12 rasul. Nah, mereka orang-orang yang memiliki disciple tinggi, disiplin hidup tinggi. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan apa yang Yesus lakukan, mereka ikut di sana, mereka menyaksikannya, mereka begitu dekat dengan Yesus. Bahkan mereka meninggalkan pekerjaan mereka, kenyamanan mereka untuk mengikut Yesus. Nah, saudaraku, saya dan saudara juga sebagai seorang murid Kristus, kita harus mendisciple diri kita, mendisiplin diri kita untuk kita semakin hari semakin seperti guru agung kita, menjadi seperti Kristus. Nah, tujuan kita mendisiplin hidup kita adalah supaya hidup kita selaras dengan firman. Kita sudah dicetak terlalu banyak, ya, dengan cetakan dunia ini.
dengan cetakan lingkungan kita, dengan cetakan pergaulan kita, yang notabene hal itu belum tentu selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, kita akan terpengaruh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tetapi, kalau kita bergaul dengan orang jahat, hati kita pun bisa tercemar dengan pergaulan tersebut. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang baik merusak kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan kita sangat menentukan, sama mempengaruhi hidup kita. Jadi tujuan kita mendisciple diri kita adalah supaya kita hidup selaras dengan firman. Apakah itu mudah? Memang tidak mudah. Tapi bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Dalam hal apa kita mendisiplin diri kita? Dalam melakukan firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan firman Tuhan? Untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan, dibutuhkan yang namanya disiplin. Nah, disiplin yang pertama yang perlu kita miliki adalah mendisiplin diri kita untuk bersandar kepada bimbingan tuntunan Roh Kudus. Loh, kenapa harus bimbingan tuntunan Roh Kudus? Karena ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi aku mengutus kepadamu seorang penolong yang akan menolong engkau, memberitahukan kepadamu apa yang didengarnya daripadaku. Nah, Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita untuk kita bisa mampu, sanggup menjadi pelaku firman. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi ada Roh Kudus, ada pribadi ketiga dari Allah. Ada pribadi Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa menyelaraskan hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Dan ketika kita menyimpang, Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Sehingga kita tidak hidup di dalam kesalahan, kita tidak hidup di dalam dosa. Dia menegur kita, dia menasehati kita. Jadi yang pertama adalah, ayo belajar untuk mendisiplin diri kita, untuk terus terhubung dengan Roh Kudus, bergaul karib dengan Roh Kudus, minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita bisa menghidupi, melakukan firman Tuhan. Terkadang kita manusia yang sangat individualis. Ya, kadang tidak butuh tuntunan arahan orang lain. Kadang kita mau merasa diri kita bisa sendiri. Tapi mulai hari ini, belajar mendisiplin untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, disiplin untuk bisa melakukan firman Tuhan. Yang kedua, yang harus kita bangun dalam diri kita lah, disiplin diri untuk dengan teratur membaca, merenungkan firman Tuhan. Loh, kenapa penting mendisiplin diri membaca, merenungkan firman Tuhan? Karena lewat membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mengerti kehendak Allah. Kita mengerti kehendak Tuhan tanpa ada firman dalam hati kita. Tanpa ada firman dalam pikiran kita. Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan. Memang Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Ya, lewat alam, lewat suara hati nurani kita. Banyak mungkin lewat hal yang lain. Tetapi secara spesifik sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Karena itu ayo disiplin diri kita untuk membaca firman Tuhan. Tiap hari firman Tuhan adalah makanan manusia rohani kita. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan untuk saya dan saudara. Karena itu ayo belajar terus mendisiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan demikian kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Saya percaya ketika kita mendisiplin dengan teratur, kita bisa. Sehingga kita tidak hanya lagi baca firman Tuhan hanya pada hari Minggu saja, tapi setiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga, mendisiplin diri dalam hal apa sih? Mendisiplin diri dalam membangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Berdoa setiap hari. Ya, ada orang berkata, sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Ayo kita banyak bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang kita hidup. Bukan karena apa yang kita punya. Tapi kita hidup karena Tuhan. Karena apapun yang ada pada kita, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu, saya percaya, pemeliharaan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita terus mendisiplin diri kita, untuk terus membutuhkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Biar firman Tuhan ini, saudaraku, hidup dalam diri saya dan saudara. Hidup dalam diri kita, hidup dalam diri saya. Jadilah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan katakan, wah ini cocok buat si A, cocok buat si B. Bukan. Katakan, ini cocok buat saya. Saya pun demikian. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya rindu
bahwa firman ini adalah hidup dalam diri saya. Saya membangun kehidupan saya untuk terus mencintai firman, melakukan firman, menghidupi firman. Apakah sudah sempurna? Belum. Tapi bersama Roh Kudus kita bisa. Puji Tuhan saudaraku. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan bagi kami. Untuk kami menjadi seorang murid yang terus mau menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus setiap hari. Sehingga kami menjadi seorang murid yang sejati, yang semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus berkati.